Okay, well. Good afternoon, everyone. So, what's up today? Wah, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Ya, jangan sampai ada yang bersedih dan jangan sampai ada yang pura-pura bahagia. Pokoknya harus bahagia. Kalau orang bahagia itu mikir apapun itu enak daripada orang susah. Orang sedih maksudnya, bukan orang susah. Oke, di next video ini, di video sekali ini, Mimpin After All English ingin menjelaskan tentang materi noun seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya, di janji kami sebelumnya, bahwasanya nanti next videonya itu adalah berupa noun. Noun itu apa sih? Noun itu kata benda. Nah, jadi seperti yang saya katakan kemarin, itu kalimat bisa berupa subjek. Bisa kalimat itu akan tersusun dari subjek, verb, dan objek. Nah, adapun subjek itu bisa berupa pronoun yang kayak kemarin, bisa berupa nama orang, bisa berupa kata benda ini. Sama dengan objek. Objek itu bisa berupa pronoun yang kemarin, bisa berupa nama orang, bisa juga berupa noun. Itu. Oke, next slide. Wus, asik ya. Noun itu adalah kata benda. Dia dibagi menjadi dua, atau dia memiliki dua sisi. Dari sisi wujudnya dan dari sisi jumlahnya. Jadi wujudnya itu dalam bentuk apa? Apakah real ataukah sesuatu yang bisa dilihat? Nah, kalau dari sisi jumlahnya, itu apakah jumlahnya dia itu bisa dihitung atau tidak? Karena ada sebuah benda itu memang bisa dihitung sama tidaknya, seperti di pembagian selanjutnya ini. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu wujud. Kata benda dari sisi wujudnya itu ada dua macam. Ada yang berupa abstrak, ada yang berupa konkret. Dia dikatakan abstrak berarti tidak ada bentuknya. Contoh sadness, kesedihan, nggak ada kan? Tapi kalau seandainya dikatakan sad, sedih, itu bisa dilihat karena adjektif tersebut atau kata sifat tersebut itu menempel pada seseorang. Jadi kita tahu ketika kamu melihat ada seorang lagi sendirian, galau, kadang nangis-nangis sendiri, itu contoh. Jadi ketika ada seorang yang sedih, ketika ada orang yang duduk sendirian, kemudian kamu lihat, oh dia pasti lagi sedih, jadi kelihatan. Tapi kalau kesedihan, beda ya antara kesedihan sama sedih. Kalau kesedihan itu kata benda, kalau yang sedih itu kata sifat. Ketampanan itu pun juga kata benda. Kalau tampan itu adalah kata sifat. Bisa kan dibedakan? Nah, jadi kalau seandainya ada kata benda yang dia itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, maka dia disebut dengan kata benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat. Konkret, kalau konkret jelas. Kalau konkret itu ada bentuknya. Contoh seperti car, ada bag yang yaitu tas, kemudian ada apalagi office, terus house dan lain-lain. Semuanya itu adalah kata benda asli. Karena kata benda konkret, yaitu bisa dilihat. Nah, jadi pembagian tersebut adalah pembagian dari sisi kata benda itu sendiri. Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat berarti yang konkret, jelas. Kalau yang tidak bisa dilihat itu berarti dia adalah abstrak. Next. Di sisi kedua, yaitu dari sisi jumlahnya. Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin kan. Yang saya katakan tadi kan, yaitu kata benda dari sisi jumlah itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang countable, ada yang countable. Ada yang countable, ada yang uncountable. Countable itu bisa dihitung. Ada yang bisa dihitung, contohnya book. Itu bisa dihitung. Dalam artian bisa dihitung tersebut itu adalah mudah untuk dihitung. Paham kan maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan bisa dihitung itu adalah mudah untuk dihitung. Seperti sebuah contoh, buku, pulpen, tas, itu semuanya mudah dihitung. Jadi bukan bisa saja kan buku itu nggak bisa dihitung kalau bukunya satu masjid, umpamanya gitu, sama satu masjid penuh. Dalam artian itu adalah mudah untuk dihitung.
Beda dengan uncountable seperti water. Water itu adalah atau air itu kan sulit dihitung. Berarti dia termasuk uncountable. Oil itu juga tidak bisa dihitung. Rambut, ya kan, itu juga sulit untuk dihitung. Daun itu juga nggak bisa dihitung. Makanya dia masuk pada kategori uncountable. Tapi kalau seandainya bisa dihitung, itu disebut dengan countable. Hanya dari sisi itu aja sih sebenarnya. Jadi misalkan kita bedakan kata benda yang bisa dihitung sama tidak. Jadi ketika kamu melihat ada sebuah benda yang mudah untuk dihitung, itu berarti dia masuknya di countable. Kalau seandainya dia susah untuk dihitung, berarti dia termasuk uncountable. Oke, itu aja video dari saya untuk kali ini. Dan untuk di materi selanjutnya kita akan membahas tentang adverb. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. And see ya.